Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan ini dengan rasa syukur yang mendalam, sebab tidak semua orang diberikan kesempatan seperti ini. Berkumpul untuk menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita ini dapat dicatat sebagai amal kebaikan dan menjadi pemberat timbangan amal di hari akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema jauhilah judi, maka hidupnya terasa lebih tenang. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bahan renungan, penghormatan dan pendorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan. Para saudara sekalian, kita telah diajarkan untuk menghargai uang kita sebaik mungkin sejak kecil. Entah itu yang kita punya hanya 10.000 saja atau 100.000, semuanya harus dijaga dengan baik. Cara kita memperolehnya pun tidak boleh sampai merugikan orang lain atau menghasilkan uang dari penderitaan orang lain. Allah dan Nabi telah mengajarkan kita untuk harus menghasilkan uang secara jujur serta ikhlas. Akan tapi semakin banyak berlalu, pasti kita akan mempunyai nafsu untuk mempunyai banyak uang. Kita sering mengeluh kapan dia punya banyak uang, udah kerja gini tapi kok masih belum ada. Pasti ada terlintas. Lalu terlintas pikiran kita sejenak untuk mencari cara mendapat uang secara instan. Beberapa orang pasti mikir, hari ini mustahil untuk melakukan. Akan tapi kita tahu pasti ada orang di luar sana untuk melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang yang banyak, meskipun itu dapat merugikan orang lain, dan tetapi harus instan. Banyak contohnya, entah itu hasil dari mencuri, korupsi, menipu seseorang, hingga tren kali ini yang sangat begitu terkenal, yaitu online atau video online. Banyak sekali kita melihat berita buruk perihal video online. Entah itu tentang keluarga yang hancur akibat video online, ada yang bunuh diri gara-gara video online, ada yang sampai menjual anak perempuan serta istrinya untuk makan duit untuk video online. Sangat menyedihkan internet. Dan ini diperburuk dengan beberapa orang menggunakan pinjaman online, pinjol yang akhirnya masuk ke dalam lingkaran setan dan sangat sulit keluar. Kecanduan akan video online yang tidak terhenti, ditambah besar utang yang diakibatkan oleh pinjaman online, ini sudah hampir mustahil untuk orang tersebut untuk keluar jika sudah melewati kedua tahap ini. Itulah kenapa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan lantang bahwa sesuatu yang sangat berkaitan dengan judi itu adalah perbuatan setan. Hal itu tertulis di mana? Di surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Pada zaman dahulu, pada Nabi lebih tepatnya, kegiatan ini sering dijadikan kegiatan sedekah kepada fakir miskin. Sedekah bagaimana? Hal ini dengan cara para orang kaya pada zaman itu menggunakan kegiatan judi untuk bermain di kalangan mereka, dan uang yang terkumpul dari hasil judi tersebut mereka bagikan kepada fakir miskin sebagai bantuan. Oleh karena itu pada zaman itu perbuatan judi sering dikaitkan dengan sebagai suatu perbuatan yang dermawan, karena mereka memberikan uang kepada yang fakir miskin. Akan tetapi Allah dan Nabi sangat membantah dan jika sangat membantah atas perbuatan tersebut, meskipun dilakukan untuk membantu orang lain, akan tapi dengan melakukan perbuatan judi tersebut lebih banyak menimbulkan dampak buruknya lebih kepada dosa daripada manfaat yang dihasilkan. Dan ini tertulis di surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamr,
dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari mana? Surat Al-Baqarah ayat 219. Dan jika kenapa lebih banyak menimbulkan dampak buruk dari dengan manfaatnya, karena judi sendiri hanya akan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Seseorang yang dulunya berteman antara dua orang sebanyak bisa menjadi bermusuhan karena judi. Seseorang yang dulunya punya pribadi yang baik karena kejadian judi online atau perbuatan judi lainnya, sekarang dia menjadi orang yang tak memandang. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan juga judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan mendirikan zakat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Al-Maidah ayat 91. Segala selain dampak dari permainan judi yang disebutkan tadi, lalu apa sih yang membuat segala hal yang berkaitan dengan judi itu diharamkan sekali? Kalau kita menganalisis secara detail terkait semua perkara yang berkaitan dengan judi, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu mengambil duit orang lain secara tidak menang atau batil. Setiap permainan judi pasti ada yang menang dan yang kalah, dan yang menang mengambil harta dari yang kalah. Secara sederhana ini adalah zero sum game. Apa sih zero sum game itu? Zero sum game adalah suatu kompetisi politik. Apapun yang dimenangkan satu pihak yang lain, pasti kerugiannya untuk pihak yang nominal yang besar. Konsep ini sering digunakan untuk analisa strategi, perjudian dan bidang keuangan tertentu. Mengambil uang serta hak seseorang secara batin ada hal yang sangat diharamkan. Hal ini telah tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 148 dan An-Nisa ayat 29 dengan dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu juga membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan yang berdosa, padahal kamu mengetahui. Hai orang-orang ayat 88. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sama dengan jalan lain, kecuali dengan jalan penjagaan yang berlaku dengan suka dan tak suka. An-Nisa ayat 29. Semua sistem transaksi uang harus dilakukan dengan keduanya secara untung. Jika satu dirugikan dan satu diuntungkan seperti dengan cara riba, mencuri, korupsi, menjudi dan lainnya, maka itu dosa. Semua kegiatan yang berkaitan dengan perjudian adalah perbuatan salah. Karena itu dapat menimbulkan permusuhan antara teman, menghancurkan keluarga, dan perbuatan judi sendiri adalah salah satu dari kegiatan tersebut. Dan kita bisa melihat dampaknya banyak di mana-mana, tersebar di media, dan kita lihat kenapa judi online itu sangat terjadi sendiri juga. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan bahwa seseorang yang mengajak orang lain berbuat judi saja, dia termasuk orang yang berbuat dosa dan harus menebus dengan muslim. Mengajak orang saja itu termasuk dosa, apalagi saat melakukan. Mungkin sampai sini ceramah dari saya. Semoga kalian semua yang masih bermain judi online, kalian ini tolong kembali ke jalan dan jangan mengulanginya kembali, karena judi online hanya akan menghancurkan hidupmu dan itu ada kebinasaan. Saya wajib menjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.